Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, selamat malam. Mohon maaf semuanya, tanpa banyak mukadimah saya. Seperti yang sudah kita lihat semuanya, saya juga tahu dari medsos awalnya bahwa kampus kita dapat musibah ya, musibah dan bencana alam. Nah, namun perkuliahan bukanlah suatu halangan seperti COVID dulunya, maka kita sekarang juga bisa kuliah dengan secara online. Sepertinya saya lihat surat edaran kita penyelesaian kuliah sampai UAS nanti secara online ini. Ada paham? Sudah tahu surat edarannya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siap kita perhatikan ya. Share screen saya sudah kelihatan. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ini juga sudah saya kirim di grup dan bisa Anda download. Nah, materi kita hampir-hampir bersamaan saja. Ini materi yang saya kirim cukup banyak. Nanti Anda coba berlatih semuanya. Saya hanya menjelaskan di latihan 8. Oke. Sepertinya tabel ini Anda lihat penyelesaiannya dalam bentuk Excel, tetapi tidak seperti yang saya ngomong sebentar ini. Maka penyelesaiannya harus dilakukan dalam bentuk database via Microsoft Access. Tabelnya ada tiga macam, tabel induk yang ada warna hijau, dan tabel bantu ada di bawah, tabel kamar, dan tabel jenis penyakit. Oke, seperti yang pernah saya sampaikan juga di kelas atau di labor, bahwa Anda harus perhatikan mana yang termasuk tabel, mana yang termasuk form, mana yang termasuk query, dan mana yang termasuk report. Nah, jadi mulai menganalisa seperti itu karena ini pertemuan yang ke-14. Terakhir nanti kita juga akan bahas yang seperti ini. Nah, untuk itu, mari kita perhatikan secara bersama kembali. Lihat ya, ini kebetulan judul satu warna semuanya. Dan Anda perhatikan, ini juga ada data-data yang sudah terisi dan nantinya Anda bisa mengganti-ganti ya, tetapi menggantinya harus tahu aturan. Nah, coba diperhatikan ini. Yang mana yang akan menjadi masuk ke dalam tabel database. Nah, kalau kita lihat, ini adalah data yang sudah ada. Ya. Nah, ini ada hanya satu baris. Jadi seperti ini ada tabel satu baris seperti ini. Ya, yang satu baris ini adalah contoh layout yang harus Anda selesaikan nantinya. Nah, bagaimana dapat angka seperti ini dan hasil yang keluar seperti ini semuanya nanti. Dan ini belum ada kelihatan rumus. Ya, maka untuk penyelesaian ini kita harus tahu dari logika detail atau rincian soal. Ini ada rincian soal di bawah. Ya, silakan Anda baca dan saya tidak akan bacakan ini. Maka hal-hal yang seperti inilah yang harus Anda ketahui. Oke. Nah, jadi saya ulang, yang termasuk ke dalam tabel nantinya adalah ini. Saya tandai dengan warna kuning. Ya. Nah, ini lagi tanggal masuk dan tanggal keluar. Oke. Dan ini biaya obat juga di input, tetapi nanti bisa alternatifnya. Dalam artian biaya obat itu bisa Anda proses atau bisa seperti ini. Ya. Nah, jadi tergantung Anda yang merancang tabel database-nya atau bagaimana layout-nya yang diinginkan. Oke, nah kalau sudah kita pahami ini yang akan menjadi tabel dan maka dia sekaligus akan menjadi form. Ya, nah sementara ini belum ada semacam kode yang berhubungan dengan pasien. Maka di sini Anda boleh saja nanti menambah kode pasien. Nah, dipahami ya, kode pasien itu bisa Anda buat P01 atau ini dibuat otomatis 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini pahami. Ini tergantung Anda nanti. Ya, saya bilang bisa P01 atau urutan nomor seperti tadi. Ya, nah, jadi tidak terbatas dengan layout seperti ini saja. Namanya kita belajar merancang database, maka hal ini yang harus Anda perhatikan nantinya. Oke, ada paham? Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak, saya lanjut dulu. Ini tidak perlu Anda masukkan ke dalam tabel.
Nah, ini juga tidak perlu dimasukkan ke tabel. Karena ini hanya sifatnya bantu, tabel bantu. Maka ini bisa berada dalam proses SQL view nantinya. Oke, termasuk yang satu lagi, ini juga. Nah, jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam tabel yang kita rancang. Oke, tolong diingat yang ini ya. Nah, saya kasih warna lain nanti Anda terpancing pula dengan warna hijau atau kuning. Nah, itu bukan harus wajib kita masukkan. Oke, sampai di sini sudah paham perinciannya? Ada yang bertanya enggak? Karena ini yang penting dulu, karena nanti UAS Anda akan seperti ini. Cari sendiri kasus Anda masing-masing, selesaikan sendiri. Tidak akan sama jawaban Anda dengan teman. Ya. Nah, ujian UAS Anda juga akan saya rancang seperti saya mengajar sekarang. Anda jelasin di sini seperti saya sekarang. Kemudian Anda rekam, lalu Anda buat tabel SQL-nya dengan Microsoft Access. Lalu nanti jawaban Anda dikirim link YouTube-nya. Nah, bagaimana Anda membuat, bagaimana menjelaskan seperti ini. Itu UAS Anda. Ya, UASnya boleh kerjakan di mana-mana. Oke, tolong ingat apa bahasanya dulu untuk sementara. Oke, saya lanjut. Nah, kalau ini sudah kita pahami, maka kerja kita apa lagi? Nah, tolong pahami lagi ya. Nanti bisa terjadi lagi perubahan-perubahan. Nah, ini setelah saya perhatikan, jawaban yang ini semuanya sudah saya buat. Ini bisa saja nanti Anda buat dalam bentuk inputan atau bisa dalam bentuk rumus kembali. Nah, ini di saya tandai. Yang ini, ya. Kenapa? Di sini ada dasarnya berat dan ringan. Nah, yang saya buat dalam aplikasi yang sudah jadi itu hanya berat saja. Tapi bisa Anda satukan, nah itu logika Anda nanti. Ya, bagaimana bisa menggabung antara berat dan ringan dalam sebuah rumus yang bisa dinyatakan dengan if, and, berat dan ringan. Atau berat atau ringan. Nah, itu kerjaan Anda nanti. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Ada yang bertanya enggak? Halo? Halo, kedengaran? Kedengaran suara saya? Tidak, Pak. Tidak ada yang mau tanya. Iya, Pak. Tolong dijawab ya, saya bisa lanjut atau gimana? Ya. Oke, kalau sudah penjelasan ini, maka saya akan lanjut bagaimana membangun ke dalam database. Ya, ya sebenarnya database sudah ada, tapi saya akan melakukan ini. Ini saya set, ya. Nah, ini bentuk tabelnya ini yang sudah saya rancang. Ya. Dan ini bentuk SQL view-nya. Rumusnya juga saya barusan kirim sebentar ini. Ini bentuk form hitungan yang sudah saya selesaikan dari query-nya ini. Jadi form itu bisa diambil dari tabel dan bisa dari query. Nah, jangan ragu ya. Kemudian bentuk jenis laporan tidak harus seperti saya, boleh berbeda. Dan ini jenis laporan satu berdasarkan kode pasien, nama pasien. Laporan 2 tipenya berdasarkan kode kamar. Nah, perhatikanlah, nanti Anda bisa nambah lagi. Nah, itulah jawaban dalam teknologi informasi dan komunikasi, layout yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan user. Oke, jadi kalau ujian gimana Pak? Ya, tergantung Anda nanti menyampaikan apa yang Anda sampaikan seperti keadaan sekarang. Oke, ini contoh, bisa dipahami? Bisa dipahami instruksi saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, oke, kalau bisa saya lanjut membuat baru kembali. Ya, lihat demo saya. Ini simpannya, jangan lupa di mana keberadaan Anda. Nanti Anda harus paham di mana kita simpan, ya, di mana kita masukkan. Hah? Halo, ada yang bertanya? Ada yang bertanya nggak? Suaranya ada berisik. Ada yang bertanya nggak? Tidak, Pak. Nggak. Oke, oke, bisa lanjut. Jadi di mute ya, di mute. Ada yang ganda itu, ada yang berdekatan. Oke, saya lanjut. Setelah seperti ini, jangan lupa sudah minggu ke-14. Dalam keadaan ini kita desain view. Nama tabelnya boleh
bebas, tidak harus ikutin saya. Oke. Nah, kita mulai. Tadi saya ancang-ancang mau nambah kode pelanggan, nama kode pasien boleh, mau tidak boleh. Kode pasien. Nah, ini ya, auto number, mau auto number atau teks itu juga boleh, ya. Nah, tergantung Anda. Saya buat teks sekarang berapa digit terserah Anda, mau 3 mau 4. Oke. Nah, ini lanjut lihat tabelnya lagi apa? Nama pasien. Teks. Ini 30. Oke. Aman kan? Tidak ada masalah. Lalu kode kamar. Nah, kode kamar hitung berapa anunya, settingannya dari data. Coba dicek. Teksnya berapa itu? 14 atau 12? Nah, coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 digit dengan ada tanda kurang. Oke, ya. Nah, seperti itu untuk kode kamar. Lanjut. Tidak ada lagi. Kemudian jenis kamar itu sebagai output atau SQL view, jenis kategori juga. Nah, tolong ingat tanggal masuk. Nah, tanggal masuk seperti ini, date, time, ambil yang seperti ini, so that, ambil yang seperti ini, semua yang ini sudah saya jelaskan dan pernah saya ajarin. Tanggal keluar, the time lagi, kemudian ini short date, kemudian ini date, buka kurung, tutup kurung. Oke. Nah, kalau sudah, nah, lalu lanjut, lihat. Lama menginap itu dikurang nanti tanggal keluar dengan tanggal masuk. Biaya inap, nanti rumus, tarif dokter juga rumus. Nah, biaya obat, tadi saya bilang biaya obat boleh Anda input, boleh Anda eh, buat dengan rumus. Ya, tergantung Anda. Nah, biaya obat saya ambil kalau 1 juta berapa digit itu? Kalau ratusan 6 berarti juta 7 saya set 8. Oke, ya. Nah, sudah selesai, tinggal save ini. Nah, save, kita close. Kenapa kita close? Karena kita membuat form. Oke, selanjut klik ini, create split form. Nah, ingat untuk split form itu boleh sesuai selera Anda. Anda maunya yang mana, silakan. Ya, simpan, kemudian form input. Nah, kalimatnya juga boleh bebas. Data pasien. Oke, ya. Nah, seperti ini sudah oke, tapi ada saya sudah pernah ngasih atau belum rasanya sudah ya. Nah, seperti ini. Kalau kita mau menggunakan tombol bottom seperti ini, ya, mau nambah record, berarti lihat di sini, record operation. Kemudian ada tambah add new record, kita pilih. Ini sudah berada di add new record seperti ini. Kemudian bisa ada yang menggunakan simbol, sorry. Oke, nanti Anda bingung yang biasa aja. Kalau maunya dulu nanti action ini. Eh, ini pilih picture, go to new, sudah. Oke, komennya sudah. Nah, komen ini bisa kita ganti dengan tambah atau seperti ini saja. Ya, lihat di simbolnya nanti close ini tambah, finish. Nah, oke, kita tambah. Berikut, kalau kita mau buat tombol simpan, ini simpan, record, ya, kemudian save, nah ini dia. Oke, next, ini juga save record, simbolnya lihat nanti seperti apa. Nah, gambar disket seperti ini. Ini boleh diketik juga, simpan. Nah, tergantung Anda nanti. Oke, finish. Nah, ini bisa diatur posisinya. Oke, mau ditambah lagi silakan nanti pilih apa Anda yang mau yang kebutuhannya. Nah, jadi kalau record ini good to first atau next ya, find record boleh kalau pakai ini. Kalau record ini tadi tambah dan simpan sudah, demikian mungkin Anda tidak usah. Kalau di sini find next berarti berikutnya, find record berarti pencarian. Nah, tergantung Anda ya. Kalau saya tambah find next boleh juga. Nah, ini dia.
Nah, ini finish to define next. Oke. Nah, jadi kita bisa mainkan tombol ini nanti. Saya save, saya close. Nah, oke, itu action saja. Ini begitu kita tambah nanti mulai karena data masih kosong. Oke, saya lanjut dulu. Kemudian ini dia yang sangat kadang-kadang Anda bilang sulit, sebenarnya nggak sulit ya kalau sudah tahu. Ini ads, ya. Kemudian close ini dulu. Nah, tampilkan ini semua. Nampilkannya dengan cara yang sudah pernah saya ajarin. Double klik, atau klik kiri tarik sini, atau cari di sini. Nah, ambil di sini, apalagi. Dan seterusnya. Mana yang enak bagi Anda? Oke. Simpan, query, hitung. Nah, boleh namanya query hitung. Oke, sampai di situ. Nah, baru kita bermain dengan rumus. Untuk buat rumus, cara yang sering saya ajarin masih pakai seperti ini. Cara yang lain kalau Anda tahu nanti silakan aja. Ini yang standar aja dulu ya. Sekarang yang kita cari pertama jenis kamar. Lihat keterangan jenis kamar. Apa jenis kamar di bawah? Jenis kamar nanti yang keluar kelas 1 ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan VIP. Maka untuk itu kita harus nambah dengan menggunakan rumus if buka kurung. Di mana kita tahu lihat tabel bantu. Dia akan membaca dari kode kamar A, B, C, D, E. Nah, berarti kode kamar ini dia. Copy ya, bagusnya jangan diketik. Nah, ini copy. Karena baca dari sebelah kiri satu karakter ya, buat rumus pakai left dulu. Left, koma, paste, koma, satu. Karena ada satu karakter sama dengan tanda kutip A, maka hasilnya adalah tanda kutip 2, kelas 1. Kelas 1. Mau yang mau besar, mau bisa silakan. Ini baru satu kondisi, dia ada 4 kondisi. Maka kita copy saja dengan gerak cepat. Nah, berarti ini, berarti cara ngopi jangan enter, paste. Nah, ini ganti dengan B, dia menjadi kelas 2. 2 Romawi mau 2 biasa silakan. Kemudian ini ganti dengan C sama dengan kelas 3. Oke, yang terakhir kelas D. Kelas D dianggap kelas VIP. C. Tutup kurung. 1, 2, 3, 4. Spasi as jenis atau ya di sini jenis kamar dia buat jenis kamar sesuai soal ya. Oke, kita save aman, tidak ada masalah, run aman. Nah, testingnya apa? Eh, P001. Sorry. Nah, dia 4 digit terbatas ya. Nama pasien Ambo misalnya. Nah, kode kamar. Kode kamar contoh soalnya kan ada itu. A kosong, sorry ya. A strip 05, garis miring 08, garis miring 02, garis miring, sorry, strip 1B. Oke, keluar kelas 1. Nah, P02, nah, dites dengan 4 data. Nama saya, kodenya B, strip 08, strip 05, strip lagi 02, strip 1R. Nah, itu deh. Oke, itu R ya. Terus saya ganti dengan 2R, nggak salah, karena dia nanti terhubung. Kemudian P003, nama aku C, strip 08 juga, boleh beda, nggak harus seperti itu ya. 06, 02, lalu strip 3, 3B, coba 3B. Nah, pas itu P04, ini nama-nama sembarangan aja ya. 08, 06, strip 02 juga, ini mungkin bulan atau apa, kita nggak tahu Pak, soal. Kemudian saya buat 4. 4 dalam tabel nggak ada, saya buat sembarangan aja. Terus supaya keluar seperti VIP-nya.
Nah, ini dia. Oke. Nah, ini otomatis seperti itu. Nah, untuk biaya apa? Biaya obat ini karena diinput, boleh diinput sekarang, boleh nanti. Ya, saya buat aja dulu sembarangan ke biaya obat kelas 1 125, ini 100, ini 75, yang ini 200 untuk fit. Oke, diinput ya. Ingat tadi biaya obat diinput. Oke, sudah selesai satu kondisional rumus jenis kamar. Berikut, eh, dia minta jenis kategori penyakit. Lihat tabel bantunya itu. Nah, tabel bantu itu internis berat katanya. Berarti digabung. Gimana cara buatnya? Dia enggak. Eh, Berarti kita buat dengan kondisi rumus if lagi. Nah, if dia membaca dari mana? Kode satu dari mana dibacanya? Satu, dua, tiga, empat. Berarti yang kanan, kan? Sorry, bukan kanan, di tengah. Mid, ambil kode ini, kode kamar, tes, ya. Nah, mid ke kamar, dia 13 tadi. Dia baca yang ke berapa itu? 13 berarti satu. 13 12 berarti koma 12, kemudian satu karakter, kemudian kurung sama dengan tanda kutip, sorry, tanda kutip, kalau kode satu, ini satu tanda kutip di koma nanti akan sama dengan internis, ya, bukan internet, internis. Oke. Nah, ada juga nanti dia baca dua kali. Nah, bisa nggak Damami nanti? Dia tergabung internis dan berat. Tapi saya kira satu aja dulu ya. Internis, kemudian koma. Nah, saya lanjut. Untuk yang kode 2, 3, dan seterusnya, nah, copy aja. PS, ya. D2, 2, lihat di tabel bagi ini siapa dia? Saraf. Kemudian untuk 3, jantung ya. 3 lari ke jantung. Nah, untuk 4, ini ganti ke 4. Nah, ini 4 misalnya eh, paru-paru. Oke, oh, sorry. Nah, tutup kurung berapa? 1, 2, 3, 4 lagi spasi as, jenis penyakit. Jenis penyakit. Oke, kita tes saluran. Nah, ini dia keluar. Nah, kalau kondisi penyakitnya berat ringan, berarti kita bisa mengkondisikan dengan rumus ini lagi. Eh, Apa namanya? Tambah kolom ya. Yang sudah saya buat tidak seperti ini. Saya tinggal copy ini aja. Ini tinggal copy. Sorry, kalau ini nah, dia berat ringan. Berarti nah, logikanya tergantung Anda juga nanti ya. Ini boleh diambil, tapi menambah kolom kita. Karena kolom belum tersedia situ. Berat ringan. Hmm, ringan. Dia pakai rumus right. Jadi seperti ini.
if, nah, right, ambil kode ini lagi, kode kamar, right, kode kamar, kemudian satu, kurung sama dengan tanda kutip B, B, koma, ini sama dengan berat. Dan satu lagi, kalau ini R menjadi ringan. Nah, tutup kurung 2. Jadi kita buat aja as tipe penyakit. Nah, kalau kita tes mau nggak dia? Oke. Dia membaca dari karakter yang paling belakang ya. Ini kodenya 2, berat, ringan, atau tambah nanti dengan medium silakan. Oke, saya lanjut. Beda dengan hasil yang sudah pernah saya kirim ke Anda kemarin ya. Sekarang cari lama inap. Nah, lama nginap itu diambil dari tanggal keluar dulu. Tanggal keluar kurang tanggal masuk. Mika 14, Shopee, Pes, kurang tanggal masuk. Nah, tadi tanggal sudah otomatis ya, nanti bisa kita ganti. Ini Pes, As, lama aja buat. Terus save, run. Nah, ini kenapa nol? Karena di sini tanggalnya apa namanya sama. Jadi kita ganti tanggalnya dia biar keluar angka. Ini masuknya yang terlalu sama ya. Masuk tanggal 20 misalnya. Ada berapa ada nanti? Oke, 6. Ini masuk tanggal 21. Oke. Ini masuk tanggal berapa? Itu contoh penanya ya. Ini 22 juga. Ini masuk tanggal 23 misalnya. Oke. Di pertanggal sekarang keluar semua. Ya. Ini karena sama 21 lagi satu. Oke. Nah, lama. Sudah dapat lama. Sekarang mencari biaya inap. Biaya inap lihat tarif per kamar itu. Ada yang 150. Berarti berdasarkan kode analogi. Ya, kode huruf. Kode huruf itu yaitu dari ini. Atau bisa Anda ambil berdasarkan kelas juga. Kelas 1, kelas 2. Tidak harus berdasarkan kode kamar ya. Nah, kalau mau enak juga bisa tinggal ngambil ini. Kalau berdasarkan kode kamar, dia ngambil yang if yang pertama. If yang pertama ini. Bisa kita copy, apa yang kita ganti. Nah, ini. Oke, lihat. Tes. Nah, ini kode kelas 1A. Nah, ini berapa biayanya lagi? Kalau sesuai tabel, sesuai tabel 150. Oke. Kemudian kalau kelas B, kelas B 100, 100.000. Kelas C 75. 75 ini 750. Oke, untuk VIP itu 200. VIP ya 200. Oke, as apa? As tarif tarif K per hari. Nah, saya buat seperti itu rumusnya per hari. Keterangannya. Oke, sudah ya. Nah, sudah dapat itu. Yang belum lagi cari apa lagi nih? Tarif tarif kamar per hari sudah. Nah, tarif dokter lagi.
tarif dokter, ya, ini ada dua kondisi, berat dan ringan. Nah, itu nanti tergantung Anda ya. Kalau kita buat tarif dokter sesuai yang berat, ambil yang berat saja, berarti SQLview yang mana yang kita pakai? Masih sama, iya masih sama. Ambil yang if left. Copy. Nah, ini if left kode kamar sama dengan A. Ini kode kamar dokter ya. Di berdasarkan kode A saja, tarifnya ini 75. Kalau yang kelas 2, kelas 2 60, kelas 3 45, untuk VIP 95. Oke, asnya apa? Tarif dokter. Tarif dokter ya. Save, run. Oke, udah keluar. Ya, nanti dilihat posisinya, ini masih panjang rumusnya lagi. Tarif kamar sudah, tarif dokter sudah. Nah, apalagi biaya obat sudah kita masukkan tadi. Biaya total. Nah, biaya total lihat dari keterangan. Biaya total yaitu biaya inap kali tarif dokter tambah ya, tambah biaya obat. Nah, tolong diingat ini biaya total biaya. Itu hanya penambahan saja ya. Scale view. Jadi kita ambil lama tadi mana lama? Lama kali tarif per hari mana dia tadi? Di variabelnya tolong diingat ya kalau nanti nggak tahu ya tarif kamar per hari ini kopikan. Ingat proses matematik ya. Kalau kali didahulukan dari tambah, kemudian baru tambah. Yang ditambah itu apa? Yang ditambah adalah yang tambah kali tarif per hari tambah tarif dokter. Nah, tarif dokter mana tadi? Ini tarif dokter tambah lagi biaya yang 14 biaya obat. Oke, spasi as eh, total biaya. Oke, kita save, run. Udah, nah, udah keluar. Lihat ke kanan hasilnya, ini sudah keluar total biaya. Kemudian pajak, pajak dari total biaya dihitung. Scale view, sorry. Pajaknya 10%, lihat keterangannya 0,010 dikali total biaya. Tes as pajak. Selesai. Save, run. Oke, sudah dapat pajak. Cari berapa biaya bersihnya, yaitu total biaya tambah pajak. Kalau pajak as, net tagihan, tagihan bersih ya. Oke, save, run. Nah,
Berarti selesai sesuai dengan ketentuan tabel-tabel yang ada di sana. Selesai ini kerja kita ngapain lagi? Seperti biasa, Anda harus paham membuat form lagi. Sorry. Mau buat form dulu boleh, mau membuat report juga boleh. Kalau membuat form yang berbeda, split form. Nah, ini dia, ya. Ini yang ada apa namanya? Ada hitungan di form, form hitung lengkap. Oke, sudah bisa pakai nanti. Mau pakai yang seperti tadi juga boleh, Anda nambah sendiri. Saya nggak ikut nambah. Yang sudah saya contohkan tadi. Oke, kalau sudah seperti ini, buat apa lagi? Buat report. Create report wizard. Nah, report boleh ambil dari ini, tapi tipe laporannya berdasarkan apa? Kalau mau tipe kamar dulu boleh, pindahin, sorry. Ini pindah semua dulu, next, ambil berdasarkan kode kamar. Sudah, next. Nah, mana yang mau ditotal? Cukup yang tagihan aja. Oke. Nah, kita next. Ini ambil outline karena agak melebar, kita ambil landscape. Next. Ini pilihannya tergantung selera Anda atau apa yang ada di sini. Ya. Eh, mana maunya silakan nanti. Oke, ini layout atau laporan satu, terserah ya. Layout satu. Nah, ini bentuknya. Ya. Kalau mau pakai garis-garis, terusan Anda itu. Oke. Mau dibuat aksesoris lain, silakan. Ya, ini kok tampil seperti ini. Ya, oke. Oke, cukup. Ini di setel. Nah, merapi-rapikan tergantung Anda nanti ya. Ini sudah. Ini kanan lagi. Nah, ini kalau tidak saya ajar, nanti saya ajarkan. Oke. Save. Review lagi. Preview. Report review. Nah, ini. Oke ya. Nah, lihat ada empat ya. Empat macam kode kamar. Oke, yang pertama, create report wizard lagi, ambil yang ini keseluruhan lagi. Nah, seperti tadi yang pernah saya buat, kode pasien, nama pasien. Oke, kita lanjut next, summary option. Ini mau bawaan pajak juga boleh, tidak boleh, tergantung Anda. Oke, next. Nah, outline, ini landscape juga. Nah, pilih yang lain, yang suka Anda. Next, layout 2. Oke. Nah, ini udah keluar. Ini dirapikan lagi karena tampilnya dua macam. Ya, ada yang berdasarkan dari nah, itu tergantung Anda ya. Ini namanya aksesoris. Oke, ini per satu per nama di delete aja cukup per kode. Dirapikan lagi. Oke, ini digeser lagi. Udah. Nah, kita save. Kita tampilkan reportnya. Nah, ini. Kalau mau pakai garis berarti eh, cari layoutnya. Mana yang pakai garis? Cari sini. Biasanya pakai garis ini. Nah, hilang lagi kodenya tergantung Anda nanti. Ini dia. Hmm, ini.
Oke, ya, ini masih bisa setel. Oke, tuh layout yang kedua. Nah, oke, sampai situ ada pertanyaan dulu. Halo, tidur nggak? Tidak, Pak. Oke, si Putra Tidak, aja. Pak. Tidak, Pak. Kami memperhatikan, Pak. Oke, nanti Tidak ini ada. ya, kalau nggak diperhatikan ada sendiri yang rugi nanti pas ujian Iya, pas benar, buat Pak. sendiri. Oke, saya masih lanjut. Nah, ada yang bertanya ke saya selama rasanya pernah saya buat di pertemuan pertama akses ini minggu ke-9 dulu kalau nggak salah ya. Kita bisa membuat menambah makro karena minggu depan minggu terakhir ya. Nah, untuk makro ini gampang. Ini buat makro semua dulu. Berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu makronya ada 4 macam. Tabel, form, query, dan report. Nah, sementara tabel satu, form ada 2, query satu, report 2. Maka kita lakukan seperti ini. Makro, eh, tekan O supaya cepat ketemu open formnya. Ya. Eh, yang pertama itu open table dulu ya. Nah, ini otomatis namanya sudah ada di sini. 14 simpan, simpan seperti ini. M makro, T tabel. Nah, tadi tabel ke-14 atau buat T pasien. Nah, itu. Oke, makro yang kedua apa? Create lagi, makro, makro. Open apa lagi? Itu open form. Nih, open form, cari namanya sudah ada sini. Ini ada dua macam ya. Form input pasien seperti ini. Nah, M, F, input. Nah, oke. Langsung lagi, create makro makro, open lagi, form, sini cari form hitung lengkap. Nah, MF hitung, nama itu kan bisa dimainkan aja. Oke, saya lanjut, create makro makro, open apa lagi? Open query. Nah, query apa? Cari sini, query hitung sudah, save. Nah, do hitung. Sorry, bukan do hitung. eh, MQ hitung. Nah, makro query namanya hitung. Oke, satu lagi create makro makro open report ada dua. Perhatikan ini out save MR laporan satu saja. Create makro makro open report ini layout 2 simpan MR laporan 2. Oke, oh sorry. Eh, masih nama yang sama, nggak mau dia open laporan 2. Oke, kita semua buat makro. Ya, itu gampang ya, hanya pilihan-pilihan. Berikut, kita buat menu dari seperti ini, database tool, Sheetboard Manager. Jawab ini yes. Oke, ini tampilan utama, tampilan berikut, edit, protein, seperti ini, kemudian baru new. Nah, new yang di sini, teksnya kita buat open tabel pasien. Nah, kemudian ini apa? Run makro. Ini apa? Mana DMT pasien dari ini? Satu. Lanjut. New lagi. Nah, tadi form ada dua. Eh, open form input. Nah, itu penamaan aja ya. Di sini run makro. Cari MF input. Nah, oke. Nah, ini lagi. Eh, harusnya jangan buat open-open ya. Display. Nah, atau tampil. Display. Form hitung. Nah, oke, ini run makro, ini MF hitung. Oke,
Yang tadi masih saya edit seperti ini. Ini tadinya karena open juga ya. Ini saya eh, bahasa lainnya tampilkan. Nah, tuh. Boleh segitu. Oke, saya lanjut. Apa lagi? Do, query, hitung. Nah, terus boleh ya kalimatnya. Kemudian run makro, ambil MQ hitung. Oke, lanjut. Report ada dua. Eh, Bisa Anda buat bahasa Minang, cari laporan satu. Ini ambil run makro, kemudian ambil laporan satu. Oke, new lagi. Ini laporan dua. Ambil di sini run makro, kemudian laporan dua. Oke. Nah, habis semuanya kan? Sekarang satu ada yang harus Anda punya kontrolnya supaya bisa keluar dari menu. Kalau enggak, standby dia seperti itu. Ini kita buat exit lah selesai. Nah, itu dia. Ini exit application. Oke. Sudah selesai. Ini close. Ini close. Klik aja tekan close. Berarti Anda bergerak dari menu switchboard ini lagi. Ini ya. Kita udah bisa nih mau tampilin form ini. Nah, kita kembali ke sini lagi. Mau ini. Nah, itu dia enaknya kalau sudah ada menu. Oke, ini juga. Oke ya. Nah, kalau ini dia keluar, Anda terpaksa buka lagi. Ya, dengan cara file open nanti. Jangan file new. Oke. Nah, kira-kira materi saya yang kompleks sesuai yang pernah ada teman Anda bertanya. Nanti Anda buat untuk UAS seperti ini. Ya. Hasil pembelajaran malam saya seperti ini. Selesai ini nanti baru Anda ini ya upload ke YouTube Anda masing-masing. Punya YouTube nggak? Punya, Tuh. Pak. Nah, kalau Anda sudah punya email, semua fasilitas bisa Anda gunakan dengan satu email. Ya, oke. Baik, Pak. Nah, ini sudah selesai. Ada pertanyaan? Yang hadir berapa nih? Anda dua kelas, nah, masih ada yang kurang nih. 48, saya satu ya. Terserah Anda lah. Yang jelas nanti saya akan ketahuan ya. Mana yang bisa yang enggak. Oke, ada pertanyaan dari masing-masing Anda? Saya perlu sebut nama. Tidak, Pak. Cukup ya? Tidak, Pak. Cukup, terima kasih, Pak. Ya, kalau cukup ini saya stop recordingnya dulu, nanti saya kirimkan link YouTube-nya.